Warga Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan temuan sesosok jasad mengapung di dam sungai kanal Prambon, Sidoarjo. Jasad ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh korban sudah membusuk dan melepuh, sementara wajahnya sulit dikenali karena rusak. Jasad berhasil evakuasi aparat kepolisian bersama warga. Sementara itu, di tengah kesibukan warga mengevakuasi jasad dari sungai, seorang wanita parubaya tampak syok dan histeris melihat jasad yang ditemukan. Meski diduga jasad itu adalah salah satu anggota keluarganya yang hilang, namun polisi belum dapat memastikan karena penyebab tewasnya masih dalam penyelidikan. Informasi dari warga sekitar sini ke Polsek intinya melaporkan ada penemuan mayat. Lanjut saya melakukan pemeriksaan dan menuju TKP memang betul ditemukan. Kini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdikaskum Polres Sidoarjo untuk proses otopsi. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Ramono Putra, Anyus melaporkan. Ikono tunggali tol itu kok keluar. SO, seorang pria, pegawai Dinas Pendapatan Daerah di Spenda, Gadungan ini jadi bulan-bulanan warga usai melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos di Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang geram mengenai pelaku hingga babak belur. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Orang datang minta KTP KK dan menyatakan untuk didaftarkan ke dapat bansos, ini penipu. Jadi ini pakai kartu nama juga cuma palsu. Awalnya pelaku mendatangi sejumlah rumah warga dengan mengaku sebagai pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Pelaku meminta sejumlah persyaratan kartu identitas warga hingga sejumlah uang sebagai syarat pencairan bansos. Modusnya adalah dengan meminta sejumlah uang ya untuk dibukakan ATM, bahasanya seperti itu, sebagai ATM penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa ini, sementara terduga pelaku ditahan di Mapolres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Ini Bu ini. Biru. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RS, satu dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Petugas gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Canisari, Semarang, Jawa Tengah. Namun, saat tiba di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendangrejo, Nyatnyono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Tersangka RS pun tak berkutik saat bertemu petugas. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Saat ini, RS dan ke-14 pelaku lainnya tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Saudara RS ini berperan menyediakan tim pantau yang mengikuti kegiatan korban dan juga menyediakan tim IT. Nah, ini perannya yang dilakukan. Hingga kini, Polda Metro Jaya telah mengamankan 15 orang yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan kacap Bank BUMN. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian kepala cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan kepala cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama
Itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu unit mobil ini milik seorang pejabat di Kemnaker. Diduga mobil ini didapat dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Kini mobil ini sudah disita KPK dan sengaja dipajang di halaman gedung KPK. Sebelumnya Selasa siang, KPK juga sudah menggeledah rumah Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah mantan Wamenaker itu, KPK juga menyita 1 unit mobil Alphard dan 4 buah ponsel yang diduga sengaja disembunyikan di plafon rumah Noel. Rencananya KPK akan segera membuka isi ponsel itu untuk menelusuri dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kini penyidik tengah menelusuri jejak 3 mobil mewah milik Noel. 3 mobil itu meledak raib usai dirinya terkena OTT KPK. Untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif. Selama proses pengusutan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK sudah menyita 24 kendaraan, 7 unit kendaraan roda 2 dan 17 unit kendaraan roda 4. Kini Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. KPK mengatakan Noel mendapatkan airan dana sebesar 3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai dari 3 aset tersebut masih dalam proses perhitungan. Penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu ada di wilayahnya itu kurang di daerah perumahan Rancamaya Golf Estate nomor 9, 10, dan 11, kurang lebih 6.500 meter, terdiri dari 3 sertifikat. Sudah dilakukan penyitaan dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor.
Sebelumnya Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. KPK juga telah menyita aset Riza Khalid berupa 9 mobil mewah. Sementara hingga kini Riza Khalid belum juga ditahan karena masih berada di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.